Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Master Panjal, kawan-kawan. Kawan-kawan, apakah Anda siap untuk mengubah hidup Anda dengan satu langkah sederhana? Nah, kalau demikian, mari kita temukan keberanian untuk melawan dan saksikan bagaimana dunia di sekitar Anda mulai berubah. Kawan-kawan, keberanian adalah salah satu karakteristik paling penting yang dapat dimiliki oleh seseorang. Ini bukan hanya tentang keberanian fisik, tetapi juga tentang keberanian emosional, keberanian secara mental untuk berdiri tegak dan melawan ketika diperlukan. Kawan-kawan, pertemuan kali ini kita akan membahas secara mendalam mengapa kita perlu memiliki keberanian dan bagaimana keberanian tersebut dapat mengubah hidup kita, dan apa saja langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk menjadi lebih berani dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kawan-kawan, pertama, mengapa kita perlu memiliki keberanian? Mengapa itu sangat penting? Yang pertama, bisa mengatasi ketakutan, yaitu adalah hambatan terbesar dalam hidup kita yang namanya ketakutan. Ketakutan dapat menghentikan kita dari mencapai potensi yang kita miliki, potensi diri kita. Akan tetapi dengan memiliki keberanian, kita dapat menghadapi ketakutan tersebut dan mengatasinya. Keberanian, kawan-kawan, memungkinkan kita untuk menghadapi situasi sulit, itu yang pertama. Yang kedua, bisa mengambil risiko yang diperlukan untuk sukses, untuk berhasil. Yang ketiga, kita bisa bertahan dalam menghadapi kesulitan. Kita bisa survive. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Itu fungsi keberanian. Keberanian adalah fondasi utama, kawan-kawan, dari rasa percaya diri. Ketika Anda berani, Anda percaya pada kemampuan Anda untuk mengatasi tantangan, mengatasi hambatan. Ini akan meningkatkan rasa percaya diri kita, percaya diri Anda, dan membantu Anda untuk yang pertama mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua, menghadapi kritik dan penolakan dengan kepala tegak. Dan yang terpenting adalah, kawan-kawan, Anda bisa meraih tujuan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, fungsi keberanian adalah memberdayakan diri Anda sendiri dan juga memberdayakan orang lain. Kawan-kawan, keberanian tidak hanya memberdayakan Anda, tetapi juga orang di sekitar Anda. Ketika Anda menunjukkan keberanian, Anda menjadi contoh yang baik bagi orang lain di sekitar Anda. Ini berarti akan pertama menginspirasi orang lain untuk berani. Yang kedua, menciptakan lingkungan positif di mana orang merasa didukung oleh Anda. Yang ketiga, memotivasi tim atau kelompok untuk bekerja atau komunitas, bekerja lebih keras dan lebih pintar. Kemudian, kawan-kawan, bagaimana keberanian bisa mengubah hidup kita? Nah, ini yang penting, kawan-kawan. Yang pertama, kesuksesan pribadi dan profesional. Keberanian adalah kunci untuk kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan profesional. Dengan berani, kawan-kawan, Anda lebih cenderung untuk pertama mengambil inisiatif dan bertindak. Yang kedua, menghadapi kegagalan dan belajar darinya. Yang ketiga, mencari peluang dan mengambil keuntungan dari mereka. Yang kedua, kawan-kawan, bagaimana mengatasi hambatan sosial? Keberanian juga penting dalam mengatasi tantangan sosial atau hambatan sosial. Balik dari kita merasa terintimidasi, kawan-kawan, oleh tekanan sosial, tanda kanan kiri, harapan orang lain. Namun dengan keberanian, kita dapat pertama mengungkapkan diri kita yang sebenarnya, siapa kita sebenarnya. Yang kedua, menolak norma-norma sosial yang toksik, yang tidak sehat. Yang ketiga, membangun hubungan yang lebih otentik dan lebih bermakna dengan keluarga, dengan kawan, dengan sekitarnya. Yang ketiga, kesejahteraan mental dan emosional, kawan-kawan. Keberanian memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan secara mental dan kesejahteraan emosional Anda, emosional saya, emosional kita. Kita lebih mampu untuk mengolah stres dan kecemasan, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menerima diri sendiri dan merasa nyaman dengan siapa kita
akan berinteraksi. Yang ketiga, membangun ketahanan mental, ketahanan emosional yang lebih kuat. Kemudian kawan-kawan, langkah-langkah apa saja untuk menjadi lebih berani yang mesti kita tempuh, yang mesti kita ambil. Yang pertama kawan-kawan, kenali dan hadapi rasa takut tersebut, ketakutan Anda. Langkah pertama untuk menjadi lebih berani adalah mengenali ketakutan Anda. Kawan-kawan, ketika Anda tahu apa yang membuat Anda takut, Anda dapat mulai bekerja untuk mengatasinya. Beberapa langkah yang bisa kita ambil itu mencakup, yang pertama adalah menulis daftar ketakutan Anda dan menganalisanya satu persatu. Kemudian kedua, mengambil langkah-langkah walaupun kecil untuk menghadapi ketakutan tersebut. Dan tidak kalah pentingnya, yang ketiga adalah mencari dukungan dari teman, dari kawan Anda jika diperlukan dari seorang profesional. Yang kedua, latih keberanian secara bertahap. Ini langkah kedua. Keberanian adalah keterampilan yang dapat dilatih kawan-kawan. Mulailah dengan mengambil langkah-langkah kecil tapi konkret, nyata, dan secara bertahap bertingkat ke tingkat yang lebih tinggi kepada tantangan yang bisa menantang. Yang ketiga, mengambil risiko kecil dalam kehidupan sehari-hari kawan-kawan. Yang keempat, berbicara di depan umum dalam kelompok kecil maupun besar sebelum berbicara di depan audiens yang lebih besar lagi. Kemudian menghadapi konflik dengan cara yang membangun atau konstruktif. Temukan inspirasi dan dukungan, mencari inspirasi kawan-kawan dan mencari dukungan dari orang lain yang telah menunjukkan keberaniannya dapat sangat membantu. Ini bisa mencakup mungkin membaca biografi orang-orang yang berani, menonton film atau dokumenter tentang kisah-kisah keberanian, kemudian bergabung dengan komunitas atau dengan kelompok yang certified yang akan mendukung pertumbuhan keberanian dan pertumbuhan pribadi Anda. Keempat, fokus pada tujuan Anda kawan-kawan. Langkah berikutnya, memiliki tujuan yang jelas dapat membantu mengatasi ketakutan dan rintangan. Ketika Anda tahu apa yang ingin Anda capai, Anda akan cenderung mengambil tindakan berani untuk mencapai tujuan tersebut tanpa takut dengan siapapun. Maukah kamu berhasil untuk usaha nanti yang Anda mencoba? Yang kedua, bertahan dalam menghadapi kesulitan. Kemudian menggunakan setiap pengalaman yang Anda punya sebagai pelajaran kawan-kawan untuk tumbuh, untuk berkembang. Kawan-kawan, banyak contoh di sekitar kita tentang keberanian. Dalam sejarah misalnya ada Nelson Mandela. Dia adalah contoh nyata dari keberanian. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun, 27 tahun kalau tidak salah, di penjara karena melawan apartheid di Afrika Selatan. Akan tetapi kawan-kawan, keberaniannya untuk berdiri melawan ketidakadilan tidak hanya membebaskan dirinya sendiri, tapi juga seluruh bangsa. Nah, pelajaran dari Mandela ini adalah keberanian dapat mengubah sejarah kawan-kawan. Ini sudah terbukti. Yang kedua, keberanian membutuhkan ketekunan, membutuhkan kesabaran. Kemudian yang ketiga, keberanian dapat menginspirasi generasi muda. Yang kedua adalah Malala Yousafzai. Malala Yousafzai kawan-kawan sebagai contoh seorang aktivis pendidikan dari Pakistan menunjukkan keberaniannya yang luar biasa ketika dia menantang Taliban untuk hak pendidikan bagi anak perempuan. Setelah ditembak di kepala oleh Taliban kawan-kawan, dia pulih dan terus berjuang untuk hak pendidikan. Dan pelajarannya dari kisah Malala ini, yang pertama, keberanian bisa datang dari semua usia. Yang kedua, keberanian dapat mengubah pandangan dunia kawan-kawan. Yang ketiga, keberanian bisa memberikan suara kepada yang tak bersuara. Dan pada kesimpulannya kawan-kawan, keberanian adalah kekuatan pendorong di balik banyak perubahan besar, di balik banyak perubahan besar dalam sejarah, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sosial. Dengan berani kawan-kawan, kita tidak hanya mengubah hidup kita sendiri, tetapi juga dapat menginspirasi orang lain, membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Keberanian kawan-kawan memungkinkan kita untuk pertama mengatasi ketakutan dan hambatan.
Yang kedua, keberanian bisa meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, keberanian bisa mencapai kesuksesan dalam kehidupan pribadi, kehidupan profesional, kehidupan sosial. Jadi kawan-kawan, mulailah melatih keberanian Anda. Mulai hari ini, detik ini. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju keberanian adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih nyaman, kehidupan yang lebih memuaskan. Kawan-kawan, mari kita terus berjuang, hadapi ketakutan kita sendiri dan berani melawan untuk mencapai tujuan kita sendiri. Kawan-kawan, mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran. Silakan share dengan teman Anda di media sosial Anda. Tularkan ini dengan anak Anda, dengan lingkungan Anda, dengan murid dan mahasiswa Anda, supaya kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang berani, tidak lagi takut dengan hal-hal yang apalagi hanya dibangun dengan narasi. Ingat, punya ilmu harus berani, punya keberanian harus punya ilmu kawan-kawan. Tetap belajar dan milikilah keberanian yang baik. Mudah-mudahan kita bertemu di video-video berikutnya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan, dan saya berharap kawan-kawan setelah Anda menonton video ini menjadi inspirasi kawan-kawan. Anda yang takut, Anda tidak lagi takut. Anda yang gak berani melangkah, Anda sudah mulai berani mengambil langkah kecil. Ini untuk diri kita sendiri kawan-kawan. Silahkan share, like, dan subscribe kawan-kawan. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.